Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seorang petani tahu bahwa setiap benih yang ditanam tak selamanya bisa menghasilkan buah yang banyak. Walaupun benih yang ditanam itu adalah dari bibit terbaik. Ada faktor lain yang bisa menjadi penghambat, yaitu media yang tidak baik. Entah itu karena terlalu keras, berbatu, atau bersemak. Apapun itu, sang penabur selalu merindukan buah dari benih itu. Inilah yang digambarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Penabur adalah Allah sendiri, benih adalah sabda Allah, media atau tanah adalah hati manusia. Dalam bacaan Injil, Yesus menggambarkan dengan sangat baik bahwa sabda Allah itu hanya akan berbuah bila media tanamnya itu subur. Namun sebaliknya tidak akan berbuah bila media tanahnya tidak subur. Mari kita lihat hati kita. Apakah masih keras atau berbatu atau bersemak, ataukah sudah subur? Jujurlah untuk melihat hati kita. Apakah hati kita seperti tanah di pinggir jalan yang terlalu keras, sehingga tidak mau menerima dan tidak mau berjuang untuk mengerti sabda Allah? Untuk kita yang tidak suka membaca dan mendengarkan sabda Allah, dengan alasan membosankan dan tidak mengerti, kita adalah tanah di pinggir jalan. Bila kita adalah orang yang senang membaca dan mendengarkan sabda Allah hanya untuk mencari penghiburan semata, kita adalah tanah berbatu. Karena itu hanya akan bertahan sebentar. Bila ternyata dengan menjalani sabda itu kita berada dalam bahaya, kita mudah meninggalkan sabda itu. Yang murtad demi pernikahan, demi keluarga, dan lain-lain adalah tipe tanah berbatu. Bila kita adalah orang yang senang membaca dan merenungkan sabda Tuhan, tapi tidak bisa menjalankan sabda itu demi kesuksesan duniawi, kita adalah tanah yang bersemak. Tidak berani jujur karena takut dikucilkan, tidak berani adil karena takut terugi adalah contoh sederhana bagaimana ada begitu banyak kekhawatiran dalam menjalankan sabda Tuhan demi kesuksesan hidup di dunia. Dan tanah yang subur adalah hati yang tidak hanya suka mendengarkan, tapi juga suka menjalankan firman Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Sabda itu pun menjadi berbuah dalam bentuk kesaksian hidup yang kemudian membawa semakin banyak orang kepada Allah. Inilah gambaran tanah yang harus kita miliki. Karena sebagaimana yang dikatakan Yesaya, Allah tidak ingin sabdanya kembali sia-sia, tapi harus dilaksanakan dan berbuah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tidak hanya sekedar tahu tipe hati kita, tapi kita diminta untuk berjuang menjadi tanah yang subur. Tanah yang keras seperti jalan segera dicangkul dan disiram, dengan mulai membiasakan diri membaca atau mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Batu-batu yang membuat sabda itu tidak berakar segera dicungkil dan dibuang. Tanamkan dalam diri bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang setia hidup di jalannya akan dibinasakan oleh manusia. Sekeji dan sekejam apapun orang itu, takutlah pada Allah yang tidak hanya membunuh tubuh, tapi juga melemparkan jiwa ke dalam neraka. Dan janganlah takut pada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Buanglah juga semak belukar dalam diri kita. Popularitas, kekayaan, kesuksesan hanyalah sementara bila kita meraihnya secara tidak baik dan benar di hadapan Allah. Namun bila kita meraihnya secara benar, maka tidak akan binasa, karena Allah yang akan menjaganya. Bahkan Yesus sendiri bersabda, barang siapa mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Apa yang dimiliki akan menjadi sarana kesaksian akan sabda Allah. Mari kita buka hati kita untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan berjuang untuk menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur bagi sabda itu. Tuhan memberkatimu, keluarga, dan orang-orang yang kamu cintai. Amin.